Oke, teman-teman, kita akan melihat pusaka dari Pak Ade ya. Banyak koleksi pusaka yang dari dulu dikumpulin begitu oleh Pak Ade semenjak dari umur 12 tahun sampai sekarang Pak Ade umur 55 tahun mengkoleksi pusaka-pusaka. Nah, saya penasaran nih dengan pusaka Yuk, masuk. pastinya bertuah ya. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini ruangan apa Pak? Ini ruangan tamu buat kalau ada tamu buat untuk sholat gitu. Mau Gitu. langsung lihat pusaka? Ya boleh Ya, Pak. boleh. Ya, di sinilah. Masya Allah. Berarti ini tempat semedinya Iya, Bapak. tempat semil Bapak di sini. Kalau di rumah kan banyak gangguan itu. Betul. Jadi gak fokus itu. Pak, kalau semedi itu siang hari apa malam hari sih? Ya, kalau tergantung kebutuhan, tergantung apa yang kita butuhkan, gitu, doa-doa apa. Berapa lama Pak? Kalau Ya, kalau semedi itu gak tentu gimana terbukanya gitu. minim lah. Berapa lama minim? Kalau minimal itu 1 malam juga bisa terbuka. Woi, Tergantung kita bisa memanggilnya. itu Memanggil, minimal itu. minimal. Satu malam itu. Duduk aja dengan Duduk, beberapa dikir atau iya, apa begitu. dikir terus gitu. Pak, gak ini Pak, gak kesemutan Ya begitu. kalau kesemutan itu udah pasti itu, bahkan terasa duduk juga udah terasa duduk atau enggak gitu. Posisi kalau semedi dari Pak Ade Tapi gimana kan Pak? kalau kita menolong orang kan gimana lagi gitu. Gimana? Tadi kan sempat menyinggung foto, Pak. Mm-mm. Itu maksud foto apa, Pak? Ya foto-foto untuk orang yang minta Pelet. tolong gitu, minta pelet atau sakit gitu kan, harus ada Ada medianya. medianya gitu. Berarti gini, kalau ada orang, Pak, peletan ini orang, berarti harus bawa fotonya. Ya bawa foto, tapi kan nama harus ada juga gitu. Kalau cuma bawa foto tapi nama gak tahu atau nama palsu, itu Bapak gak bisa jamin gitu. Soalnya kalau masalah ilmu itu kan gak bisa dibohongin gitu. Pak, kalau semedi itu gimana sih duduknya? Ya kalau semedi bersila gitu, bersila sampai konsen gitu. Wih, saya aja nunggu setengah jam udah kesemutan loh Pak. Ya Bapak iya. semalaman Tapi loh. kan kalau udah biasa, ya biasa aja. Kesemutan cuman nggak begitu aja ya Pak ya Kalau mungkin ya. udah kelewatan ya udah terasa lagi, udah gimana duduk juga Iya, gitu. namanya nekuk terus peredaran darah mana lancar. Iya, makanya kan Bapak sekarang kadang-kadang kan ada terasa puyeng gitu kan, kurang tidur gitu. Dan ini adalah beberapa media yang Bapak gunakan Iya, ketika apa ya istilahnya ya? Boleh nggak sih kalau aku bilang memelet orang? Kalau memelet orang ya boleh juga gitu. Tapi kan sebelum melet itu harus ditanya maksudnya gimana gitu. Apa untuk kebaikan atau enggak. Nah, Berarti ini ada lentera Pak. Berarti iya. nyala ini nanti. Kalau lagi semedi kan nggak pakai listrik, pakainya pakai lentera gitu. Lentera ini aja, Pak. Lebih kena ya. Lebih kena itu. Menyatu dengan alam. Itu ada nama-nama sebetulnya teman-teman, tapi aku nggak share deh karena itu privasi orang. Iya, iya. Itu ada Pak, nama-nama. barangkali nanti bisa di foto, tapi nanti kita blur. Ini gitu aja. Itu aja juga. Iya, itu ada nama-nama itu di ini di atasnya saran apa ya, bahan ritual ya Pak ya. Bakar kemenyan juga Pak. Ya iya, bahan kemenyan, bahkan Bapak bukan pakai kemenyan yang biasa, jadi Bapak kan udah biasa pakai madat sama apel jin gitu, pakai dupa. Apel jin mahal loh Pak. Ya mahal, ya itu. Jin. Mahal Soalnya itu. kita kan kalau beli baju harga yang mahal itu kan bagus. Kalau kita manggil-manggil leluhur, kalau pakai apel jin itu kan udah pasti itu datang. Katanya semakin banyak daunnya, semakin mahal. Iya. Pak, yang pojok itu apa, Pak? Yang Itu kan batu itu kalau zaman dulu itu kan batu purba katanya itu. dapat dari mana, Pak? Dapat dari daerah Malangbong Pak itu. Pakai minyak. Itu bujang. Pak, ini bulu perindu nggak sih? Iya. Iya nggak Pak? Mana, Pak? Beneran nggak Pak? Ini bulu perindu. Oh, bulu Itu masih bulu perindu tuh.
Bulu perindu. Yang ini bisa muter-muter itu. Nah, Boleh lihat ini Pak? boleh, silakan. Ini teman-teman, Oh, ini bulu perindu. bulu perindu tuh. Bulu perindu ini yang Ini untuk dimaksud pengasihan Nah, katanya. ini udah pakai bulu perindu, tali Roma ini udah pakai ada raja yang ini. Yang Ini itu. lebih tajam ini. ini bulu perindu ini yang katanya apa itu bulu genderuwo itu Pak? Ya itu walau alam lah. Soalnya di Iya. mana orang yang menangkap genderuwo kan, Oh, iya. kita agak bisa menyaksikan sama mata kita sendiri. Ya. Oh, Boleh banyak lihat ya ini ya, Pak, ya? medianya. Boleh. Itu bisa bergerak-gerak katanya itu. Ya iya. Tapi sempet ini, aku nggak tahu ya. Aku Mm-mm. cuman ya namanya juga ini lihat tontonan gitu ya. Iya, iya. Sama pesulap merah itu Heeh. dibongkar. Bulu perindu itu sebetulnya itu ini rumput ini beda lagi nggak sih Pak? Kadang-kadang kan dalam masalah pesulap-pesulap itu kan yang dicarinya satu ketenaran ya, satu lagi uang. Iya sih. Itu yang dicarinya. Di Sedangkan mana-mana kan, mas saling pembelaan aja iya gitu kan ya kalau Pak ya. Bapak kan di sini maunya yang netral-netral aja. Apa yang terjadi yang diceritakan. Betul, Gitu. iya. Nah, berarti disinilah untuk semedinya Pak Ade ketika menanganin orang begitu Pak ya. Iya. Baik itu minta tolong hal apalah, baik pengasihan, pelet dan sebagainya, pengobatan gitu ya Pak. Iya. Terus dan itu adalah pusakanya. Iya. Banyak banget Pak. Itu kan maksudnya untuk pengobatan juga gitu maksudnya. Bisa diambil gak Pak? Maksudnya ditunjukin di kamera gitu. Satu aja mungkin Pak. Ya boleh. Boleh Pak ya. Yang mana silahkan. Yang paling tua deh, paling sepuh menurut Bapak sih. Itu. Yang menurut sepuh ini. Aku nggak tahu mana yang paling sepuh teman-teman ini. Aku cuman ini. Apa itu Pak? Keris Pak ya? Iya. Apa namanya Pak? Ini kan dari yang Demak ini. Oh, dari Demak. Ini untuk pengobatan seperti yang kena teluh santet gitu. Berarti ada penunggunya tuh, ada ya, ada. kodamnya di dalam. Kita kan harus panggil hodamnya biar kita mohon keramatnya lah. Mohon barokah. Karomahnya ya. Karomahnya gitu. Soalnya kan kita sifatnya sifat manusia. Manusia itu kan ada lemahnya, ada jayanya. Kalau kita dibarengin sama leluhur, ya nggak mungkin kita. Walaupun kita lagi lemah kan ada leluhur kita. Sosok apa itu Pak? Fotonya foto apa? Ya hodamnya seperti kita juga, tergantung kita maunya hodamnya apa gitu. Gitu ya. Kalau mau berbentuk penjelmaan ya dia kan bisa ngikuti kita mau berbentuk apa gitu. Nah ini kan yang Syekh-Datul Kafi, yang Syekh-Datul Kafi, yang Syekh Megulung Sakti, hodamnya yang ada di sini. Yang ada di sini, yang ada di Bapak maksudnya. Oh sudah menyatu dengan Bapak nih ya, udah menyatu. Bahkan seringkali kan kalau Bapak lagi ada di rumah kan Bapak kan sering ada yang lihat di luar gitu. Bahkan kalau Bapak di luar ada di rumah gitu yang menungguin gitu. Apa namanya Pak? Yang Syekh-Datul Kafi, yang Syekh Megulung Sakti, hodamnya yang kita di hadorohin itu. Ini apa Pak? Ini bentuknya ini kan gak kayak paku gitu. Kayak paku ini. Iya kan Mbak? Tapi ini kan asli bukan imitasi. Kalau imitasi kan udah pasti itu bentuknya bagus-bagus gitu. Dapatnya dari mana nih Pak? Nah kalau ini dapatnya ini kan sewaktu Bapak dulu sebelum ada bendungan Jati Gede kan. Nah ini kan maunya dijemput dari sana. Udah ada di satu orang, cuman dia orang itu gak kuat katanya megang ini gitu. Sehingga ikut Bapak. Oke. Cukup ya mungkin ya. Iya. Banyak banget teman-teman, kita satu-satu tapi tanpa penjelasan deh. Ya, karena banyak banget. Oke. Terakhir Pak, mungkin Pak, aku minta nasihat tapi pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda. Iya, nasihat atau wejangan begitu untuk pemirsa. Terus sama minta doanya untuk pemirsa Bungkutan Print sama Cakra Panorama. Tapi diawali dari bahasa Sunda dulu Pak. Boleh Pak ya? Seperti apa ya? Ya, wejangan nasihat untuk
mungkin para penonton dinasihatin supaya hidupnya lebih baik, Heeh, lebih rezekinya lebih iya. lancar gitu, Mm-mm. gitu Pak. Tapi pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda dulu. Boleh. Ya, Bahasa Sunda itu kan macam-macam kan, ada yang ya, ada yang lembut, ada yang kasar, gimana nih? enaknya aja dah. Ya pakai enaknya aja lah. Heeh. Ya ini aja lah. Kanggo abah di dieu nya bah ade, katakanlah bah ade. Bah ade sebagai, ya kalau kata orang gitu, ahli spiritual. Mung sakieu nyuhunkeun ka wargi-wargi mah nya ulah janten urang ulah berat sabelah kanggo kasalamatan urang, ulah terlalu suka ka jalur anu ieu, ulah terlalu suka ka jalur anu ieu, supados urang salamet janten teu aya musuh kanggo urang sadayana. Janten rezeki ge insyaallah ngalir. Sareng pami urang hoyong gampil rezeki, tolong usahakeun dina keluarga repeh rapih. Artinya apa itu, Pak? Nah, gini, artinya Artinya. gini, kalau kita mau ada dalam keselamatan, jangan membenci sebelah pihak. Jangan terlalu suka yang ini, jangan terlalu suka yang ini. Itu kan semua makhluk Allah. Kita harus bersatu, bukan harus bermusuhan. Dalam masalah ilmu, gak ada ilmu putih, gak ilmu hitam. Itu sama, ilmu itu ilmu Allah. Yang hitam putih itu hati kita, niat kita. Bukan ilmunya, tapi niat kitanya yang kotor itu, yang hitam itu. Betul, Pak, betul, Nah, Pak. kalau kita mau gampang rezeki, tolong dirapihkan dalam keluarga, sama istri, sama anak. Jangan sering banyak pertengkaran. Nah, disitulah baru akan mengalir rezeki. Oke, Kalau adil. iya, kalau kita masih banyak banyak perselisihan, nah maka disitulah kita akan sesat sama rezeki. Oke. Terima kasih Pak Iya, Ade. Semoga saya sama-sama. selalu harmoni bersama keluarga. Amin, Salam ke amin, ibu juga semuanya. Semoga saya selalu panjang amin, umur, amin. rezekinya barokah. Terima kasih Pak Ade. Iya, Ucapkan salam kepada sama-sama. pemirsa Pak Ade. Ya, ke pemirsa semuanya, Bapak di sini cuma bisa nitipin salam doang ya. Semoga kita diberi keselamatan, diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Selamanya dimudahkan rezeki, dijauhkan dari mara bahaya kita. Udah sekitar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Waalaikumsalam.